Ya, keputusan Presiden yang kemudian ini hangat diperbincangkan adalah terkait dengan pemberian remisi hukuman bagi otak pembunuhan jurnalis di Bali. Kita akan kembali mendiskusikannya bersama dengan Kak Rudiansa dan juga Bang Hanafi di sini. Bang Hanafi sebagai LBH Pers Provinsi Lampung, kalau kita ingin kemudian belajar kembali, Bang, bahwa ini adalah sebagai bentuk remisi dari Presiden, pemberian keringanan hukuman begitu. Apakah pemberian hukuman atau keringanan hukuman yang diberikan kepada otak pembunuh jurnalis ini sebagai salah satu pilihan presiden, kan itu juga menjadi satu hak bagi presiden. Kenapa kemudian apa yang mengarahkan kira-kira dari kondisi yang bisa dibaca, apa yang kemudian mengarahkan presiden akhirnya memberikan keringanan hukuman kepada pembunuh dari jurnalis? Iya, memang prinsip dasarnya bahwa setiap narapidana punya hak untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. Gitu. Walaupun ada prosedur yang diatur juga melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun dalam kasus terhadap pelaku pembunuhan jurnalis di Bali, ya kan, harus dilihat yang perspektifnya lebih luas, gitu, bahwa si prabangsa wartawan yang dibunuh oleh Sus Rama ini adalah wartawan yang sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik. Dia melakukan peliputan dan juga investigasi terkait kasus korupsi yang melibatkan si Sus Rahma, ya kan? Sehingga juga harusnya wartawan yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Pers di pasal 8, harusnya juga negara hadir dalam konteks perlindungan hukum terhadap setiap wartawan. Dalam konteks peristiwa terhadap prabangsa, wartawan yang dibunuh oleh Sus Rama adalah peristiwa yang serius, ya kan, terhadap kebebasan pers di Indonesia. Gitu. Seharusnya Menteri Hukum dan HAM juga tidak menyamakan kasus pembunuhan wartawan dengan kasus-kasus kriminal lain, ya kan. Tidak menyamakan kasus pembunuhan terhadap wartawan. Jangan disamakan antara kasus kriminal biasa dengan kasus pembunuhan terhadap wartawan. Gitu. Karena wartawan dalam bekerja adalah mengungkapkan peristiwa yang terjadi di masyarakat dan juga menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Pers, ya kan? Gitu, bahwa dia menjalankan fungsi kontrol sosial dan juga sebagai mengawasi kerja-kerja yang berkaitan dengan kepentingan publik, ya, kepentingan publik ini adalah masyarakat luas, termasuk juga dalam hal kasus-kasus korupsi, sehingga wartawan selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Nah, sampai saat ini kami melihat bahwa negara belum hadir dalam melakukan perlindungan hukum. Dengan ditambah lagi dengan diperparah dengan adanya remisi terhadap otak pembunuhan terhadap wartawan di Bali. Kami sangat mengecam keras dan juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk merevisi keputusan Presiden tersebut dan membatalkan pengurangan masa hukuman terhadap si Sus Rama. Kami khawatir dengan adanya pengurangan masa hukuman terhadap Sus Rama, dia akan bisa segera bebas. Ya kan? Karena saat ini sudah menjadi 20 tahun dan dia sudah menjalani 10 tahun, maka sesuai ketentuan pembebasan bersyarat, dia tidak lama lagi bisa juga bebas. Nah, itu sangat mencederai rasa keadilan bagi kalangan jurnalis dan terutama juga dari keluarga si korban sendiri. Baik, apakah dengan kondisi pemberian remisi terhadap pembunuh otak jurnalis ini bisa memberikan gambaran bahwasannya kebebasan pers di Indonesia tidak sebebas dahulu begitu? Ini bisa menjadikan kasus pemberian remisi terhadap Sus Rama bisa menjadi satu gambaran bahwasannya kedudukan pers di Indonesia tidak begitu kuat? Iya, sebenarnya dalam konteks perjalanan pers di Indonesia semenjak adanya Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 semenjak bergulir reformasi 98, pers di Indonesia sudah mendapatkan kebebasan yang ideal, ya. Namun dalam perjalanan juga tidak serta-merta bahwa kebebasan pers itu juga diikuti dengan perlindungan negara terhadap jurnalis yang bekerja yang harusnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers, gitu. Bahwa masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan, masih banyak terjadi intimidasi terhadap wartawan, dan juga masih banyak juga dari berbagai kalangan yang juga menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik, ya kan, gitu. Bahwa masyarakat masih belum paham sepenuhnya bahwa wartawan ini adalah profesi yang mulia yang juga mengabdi pada kepentingan publik, yang menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial, sehingga
seandainya ada keberatan terhadap kerja-kerja jurnalistik, maka harusnya diselesaikan melalui Dewan Pers. Bisa juga dengan menggunakan fungsi hak jawab dan hak koreksi. Gitu. Baik. Gitu. Ya. Baik, lalu kemudian Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung, ini Kak Rudi, kita melihatnya ini kan memang teman-teman serempak Kak, di seluruh Indonesia artinya menyuarakan atau protes terhadap keputusan presiden begitu. Kalau kita melihat apakah dengan kita menyuarakan ketidaksetujuan kita dengan adanya keputusan presiden, apa yang kemudian ingin diharapkan bahwasannya ini akan tadi dikatakan juga akan ditarik atau mencabut remisi ini, lalu kemudian apa yang kemudian akan kita perjuangkan begitu agar kemudian presiden bisa mempertimbangkan kembali keputusannya begitu? Ya, yang ingin kita perjuangkan adalah perlindungan untuk teman-teman jurnalis yang seperti tadi disampaikan oleh Bang Hanafi bahwa kerja-kerja jurnalis itu adalah kerja-kerja untuk publik, untuk masyarakat. Dengan adanya kasus ini, pemberian remisi terhadap otak pembunuh jurnalis menandakan sampai saat ini jurnalis tidak mendapatkan perlindungan yang cukup baik dari pemerintah seperti itu. Karena setiap tahunnya masih terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. AJI Indonesia sendiri tahun 2018 kemarin merilis ada data sekitar 64 jurnalis di seluruh Indonesia yang mendapatkan kekerasan seperti itu. Khusus untuk di Lampung, AJI Bandar Lampung mencatat tahun 2018 terjadi sekitar 5 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Itu sama dengan tahun sebelumnya, jadi tidak ada penurunan, jumlahnya sama. Setiap tahun berarti masih ada kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas-tugasnya. Dengan adanya pemberian remisi ini, saya pikir itu juga bisa justru melemahkan tentang perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan kerja-kerjanya seperti itu, Cindy. Kemudian terakhir kemarin selain kami juga menggelar aksi diinisiasi oleh Ketua AJI Indonesia, AJI juga sudah membuat sebuah petisi itu secara online di change.org. Dalam 1 jam itu sudah lebih dari 1.000 orang yang menandatangani bahwa meminta presiden untuk segera mencabut keputusan pemberian remisi kepada otak pembunuh jurnalis. Oke, hingga saat ini juga keputusan tersebut masih belum ada perubahan ya, masih tetap akan direalisasikan untuk memberikan keringanan hukuman terhadap otak pembunuh jurnalis di Bali, begitu ya Kak ya? Iya, sampai hari ini juga belum ada angin segar tentang rencana pencabutan tersebut, sehingga teman-teman jurnalis khususnya AJI di seluruh kota juga masih terus bergerak, terutama teman-teman AJI di Bali, AJI Denpasar juga sudah melakukan pertemuan dengan Kakanwil Kemenkumham setempat untuk mempertanyakan bagaimana proses sampai akhirnya terpidana si Susrama ini bisa diusulkan mendapatkan keringanan hukuman seperti itu. Baik, artinya masih perlu ada mediasi nih, ada diskusi lagi lebih lanjut agar bagaimana kemudian yang diharapkan teman-teman profesi jurnalis juga bahwasannya keputusan ini nantinya akan dipertimbangkan apakah tetap dilanjutkan atau memang harus dicabut begitu ya. Kita akan sambung lagi tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Sapa Lampung.